Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena nanti akan ada dua big match dari La Liga dan juga ada big match dari Premier League, maka saya akan bahas, langsung saya gabungkan jadi satu video. Tadi sebenarnya udah saya rekam, cuma di tempatnya itu berisik, banyak orang dan ada suara-suara juga tadi juga, gitulah. Jadi saya buat ulang lagi videonya, gak apa-apa lah, yang penting buat kalian penasaran sama analisa-analisa dari saya. Oke, langsung aja kita bahas. Pertama itu dari dua big match di La Liga, ada Levante melawan Madrid dan Barca Sevilla, dan ada big match Premier League antara MU melawan Spurs. Oke, Levante melawan Madrid ini yang menarik karena di kandang Levante Madrid selalu kesulitan. Pertemuan musim lalu Madrid kalah di kandang Levante dengan skor 1-0. Waktu itu sekaligus dengan comebacknya Hazard, tapi Hazard malah cedera dan dia tidak tampil di laga selanjutnya. Oke, kalau dari Levante, tim ini sebenarnya tim yang dibilang cukup bagus juga, karena tim ini juga selalu menyulitkan tim-tim besar. Dan juga Levante ini kan langganan papan tengah La Liga, jadi ada sedikit motivasi dari mereka untuk musim ini tuh lebih baik lagi dan mereka bisa bertahan di minimal 10 besar lah, atau bahkan mereka bisa menembus di zona Eropa. Bagi Madrid inilah yang sekarang jadi masalah buat Zidane, karena beberapa pemain inti tuh banyak yang cedera, seperti Hazard, ada Carvajal dan Odriozola, dan mau nggak mau harus merubah rotasi Zidane. Bagaimana caranya biar ia bisa bisa memaksimalkan potensi pemain-pemain yang ada, karena memang Madrid ini kan memang nggak punya bek kanan lagi. Bek kanan mereka yang mereka jual musim itu adalah Hakimi. Jadi mereka nggak punya pelapis dari Carvajal dan Odriozola untuk ngisi sektor bek kanan. Palingan kalau mereka ngambil bek kanan asli, paling ya dari Castilla kan, dari Madrid yang muda. Itu pun mungkin nggak akan terlalu berisiko Zidane mengambil bek kanan yang dari Castilla, karena memang kurang pengalaman dan mereka juga mungkin belum saatnya untuk diterjunkan ke tim muda. Tim Madrid yang sekarang. Tapi saya tetap optimis sebagai fans Madrid juga. Madrid bisa memaksimalkan pertandingan ini dengan membawa pulang 3 poin, karena selagi Courtois on fire, selagi Ramos, Varane on fire, dan gelandang-gelandangnya bisa memanfaatkan peluang, bisa membangun serangan dengan baik, saya rasa Madrid gak akan kesulitan melawan Levante, meskipun di pertandingan terakhir Madrid kalah melawan Levante. Oke, lalu kita lanjut ke Barca Sevilla. Nah, ini adalah pertandingan yang menarik juga, karena Barcelona lagi tren positif, dua laga 2 kemenangan, mencetak 7 gol tanpa kebobolan, merupakan start yang sangat baik dari Koeman. Bagaimana ia bisa membentuk Barcelona sekarang, berbeda dengan Barcelona musim lalu yang hancur lebur. Tapi musim ini Barcelona juga minusnya hanya mendatangkan 4 pemain. Tapi itu pun 2 pemain sudah diresmikan, yaitu Trincao dan Pedri. Selanjutnya ada Pjanic dan yang terakhir ada Des. Tapi menurut saya komposisi skuad Barcelona sekarang itu tidak berbeda jauh dengan musim lalu, karena musim lalu kan hanya ada Suarez yang top perform ya di Barcelona. Dan saya rasa ini juga menjadi pertandingan ujian sesungguhnya bagi Barcelona, bagaimana mereka bisa mengalahkan Sevilla, yang menurut saya Sevilla ini kan tim yang bisa menyulitkan Barcelona juga. Meskipun dalam beberapa pertemuan terakhir Sevilla itu selalu kalah melawan Barcelona di Camp Nou. Bagi ini bermain di Camp Nou
menjadi momen juga bagi Ivan Rakitic yang ia kembali lagi ke Sevilla setelah 6 tahun di Barcelona. Bagaimana ia bisa membalaskan ya dendamnya kepada Barcelona. Bagaimana ia bisa mengontrol lini tengah Sevilla agar bisa mengobrak-abrik pertahanan Barcelona. Barcelona menurut saya hanya minus Lenglet yang kartu merah melawan Celta Vigo. Mungkin ada penggantinya yang biasanya yaitu Umtiti, tapi di squad yang di bawah Koeman saya lihat hanya ada Araujo. Nah, pemain ini bisa diduetkan dengan Pique. Bagaimana ia bisa menjadi tandem yang baik, karena Umtiti juga mungkin sekarang saya juga nggak tahu kabarnya pemain ini bagaimana, apakah cedera atau tidak, tapi yang jelas Koeman hanya membawa Araujo di tim. Bagi Sevilla, Julen Lopetegui pastinya ingin membuktikan bahwasannya Sevilla yang ia latih ini bukan Sevilla yang sembarangan, karena mereka bisa menjuarai Europa League lagi dalam kurun waktu 4 tahun setelah terakhir tahun 2016 ya, kalau saya tidak salah. Dan Lopetegui betul-betul bisa membentuk tim ini menjadi tim yang sangat menakutkan di Europa League musim lalu. Dan mereka bayangkan aja mereka bisa menahan Bayern Munchen sampai 90 menit gitu. Mereka bisa at least mereka bisa mempertahankan gawang mereka lah dari kebobolan, karena yang saya tahu Bayern Munchen memang sangat perkasa kan ketika bermain. Buktinya Barcelona aja dihajar 8-2. Tapi Sevilla dengan gaya permainan mereka yang menyerang dan sesekali mengandalkan counter attack, mereka bisa mempertahankan kedudukan 1-1 meskipun akhirnya mereka kalah dari Bayern Munchen. Inilah yang menurut saya harus diantisipasi oleh Koeman. Bagaimana Sevilla ini kan punya penyerang yang tajam seperti Ocampos atau Luuk de Jong, dan mereka didukung sama dua sayap yang cepat, yaitu Jesus Navas dan juga Munir El Haddadi. Apalagi Ivan Rakitic juga pastinya akan bermain. Ia akan membuktikan bahwasanya Barcelona memang layak. Barcelona memang tidak pantas untuk membuangnya dari Camp Nou gitu. Dan pastinya pertandingan ini pastinya berjalan menarik, dan semoga Sevilla juga bisa sedikit merepotkan Barcelona lah, karena ini adalah ujian mereka juga melawan Barcelona yang notabene langganan juara La Liga, dan pastinya kita berharap kedua kesebelasan dapat menerapkan strategi yang diinginkan oleh masing-masing tim dan permainannya berjalan menarik. Oke, itu dari La Liga udah dibahas tadi ya, Madrid dengan Barcelona. Dan yang sekarang ditunggu-tunggu adalah MU lawan Spurs. MU lawan Spurs ini berimbang menurut saya. Kenapa? Karena kedua klub ini sama-sama belum konsisten di Liga Inggris. MU baru meraih 1 kemenangan dan satu kali hasil kekalahan, sedangkan Spurs meraih 4 poin. Kalau tadi MU 3 poin, kalau Spurs 4 poin, yaitu sekali kalah, sekali imbang, dan sekali menang. Ini membuktikan bahwasanya kedua klub memang masih belum konsisten, meskipun kedua klub ini sudah mendatangkan pemain baru. Pertama kita review dari MU ya. MU ini kan sebenarnya pembeliannya nggak buruk. Mereka tuh beli Van de Beek yang menurut saya pemain ini bisa menjadi jangkar lini tengah MU, dan sebagai DM juga bisa, karena pemain ini kan di Ajax kan menempati posisi tersebut. Jadi saya rasa keputusan MU untuk membeli Donny van de Beek cukup tepat. Tetapi yang saya pertanyakan rumor dari jurnalis Italia, siapa lagi kalau bukan Fabrizio Romano, yang mengabarkan bahwasanya Cavani selangkah lagi akan jadi pemain MU. Sekarang pertanyaannya, apakah perlu MU membeli Cavani? Saya pribadi jujur, MU tidak perlu membeli Cavani. Kenapa? Karena MU itu sudah memiliki penyerang yang bagus ya.
penyerang yang bagus, penyerang yang tajam. Buktinya trio Greenwood, Martial dan Rashford musim lalu kan cukup gacor. Mereka sampai kombinasi dari mereka bertiga itu sampai mencetak 60-an gol kalau saya nggak salah. 60-an gol lah. Tapi nanti untuk lebih jelasnya bisa kalian lihat lagi di beberapa sumber. Dan ada juga Odion Igalo. Ini yang saya pertanyakan dari MU. Mengapa mereka membeli Igalo dari klub Cina dan memperpanjang peminjaman Igalo di bulan Juni lalu pada saat Covid dan Liga Inggris mau dimulai lagi setelah lockdown. Dan kenapa mereka tidak memanfaatkan Igalo? Kenapa mereka memilih mencari Cavani yang udah 33 tahun? Jujur, saya boleh bilang Cavani ini bukan pemain buruk ya. Cavani ini bukan pemain jelek. Cavani ini pemain bagus. Udah terbukti di PSG dia jadi top skor sepanjang masa PSG kalau saya nggak salah ya. Di bawah dia kalau nggak salah Ibrahimovic. Lalu di Napoli dia juga gacor. Di Napoli dia gacor, di PSG dia gacor. Secara dari kualitas Cavani memang lebih bagus pada Igalo. Ini perbandingan antara Cavani dengan Igalo. Tapi kalau memang MU ingin menghemat budget di bursa transfer ini, ya setidaknya kan MU manfaatkan Igalo. Kalau Igalo di bangku cadangan, buat apa MU beli meminjam Igalo? Bahkan memperpanjang pinjaman Igalo semusim untuk apa? Inilah yang saya kritik dari manajemen MU yang saya lihat mereka ini seperti panic buying. Mereka ini pembelian panik. Ya kita tahu lah kan, MU ini banyak kali yang diincar. Yang pertama Sancho, yang kedua Jovic, yang ketiga Cavani. Jadi dari ketiga pemain ini itu MU hampir pasti memang akan mendapatkan Cavani. Tapi pertanyaannya kembali lagi ke MU dan juga fansnya sih. Untuk apa MU beli Cavani? Kalau dari pribadi saya, MU tidak perlu membeli Cavani. Lebih baik memanfaatkan pemain yang ada, ya kan? Karena kalau MU memanfaatkan pemain yang ada, itu lebih bagus lagi. Artinya keuangan klub bisa dihemat. Saya nggak bilang saya fans Madrid karena Madrid nggak beli pemain, jadi MU harus mengikut Madrid. Nggak juga. Bagaimana cara MU untuk mengelola keuangan, apalagi pada saat ada pandemi ini, bagaimana MU bisa pintar-pintar untuk mengelola pemain yang ada. Itulah yang harusnya dilakukan oleh manajemen MU sekarang. Kalau mereka membeli Cavani, tapi ternyata Cavani gagal menampilkan permainan terbaiknya di MU, buat apa MU beli Cavani? Saya bilang ya, sekali lagi, Cavani ini bukan pemain jelek. Cavani ini pemain bagus, udah terbukti, gak usah diragukan lagi lah kualitasnya di lapangan. Bahkan kalau nanti bisanya dia jadi pemain MU, dia bakal ketemu PSG juga di Liga Champions kan. Dia bisa setidaknya setidaknya dia akan bagus lagi lah permainannya. Apalagi dia akan melawan PSG. Karena PSG dan MU juga segrup di Liga Champions kan. Dan saya ingin bilang juga kepada manajemen MU, lebih baik Cavani tidak dibeli, tapi manfaatkan aja pemain yang ada seperti Igalo. Buat apa MU beli minjam Igalo tapi nggak dipakai, ya kan? Oke, dari MU udah kita bahas. Dari Tottenham, Spurs banyak beli pemain. Yang terbaru ini Carlos Vinicius. Saya juga nggak tahu pemain yang bagaimana, maksudnya pemain ini juga baru terdengar namanya, asing di telinga saya, dan katanya sih pemain ini gacor di Benfica. Tapi saya nggak berani menilai bagaimana pemain ini karena saya juga nggak tahu pemain ini seperti apa. Tapi kalau memang pemain ini bisa langsung gacor di Spurs, ya pemain ini bisa kita menilai. Tapi yang saya ingin nilai bagaimana cara Spurs itu untuk memulangkan Gareth Bale. Ini yang menurut saya cara brilian dari Spurs. Saya bukan bilang karena saya fans Madrid saya benci dengan Bale. Saya nggak pernah benci dengan Gareth Bale. Gareth Bale itu pemain yang tetap saya hormati, tetap saya hargai ya sebagai pemain Madrid. Meskipun kelakuannya, mohon maaf, kayak anak-anak, gabut lah di bangku cadangan, gitu kan, main-main lah, bahasanya tidur,
tapi saya tetap menghargai bagaimana kinerja dia buat Madrid. Dan saya sangat bersyukur, saya sangat sangat lega lah bahasanya ketika Gareth Bale kembali ke Tottenham. Karena dengan dia bermain di Tottenham, dengan dia bermain di Spurs, dia akan menemukan kembali gairah sepak bolanya. Kalian udah pasti nggak asing lah dengan berita Gareth Bale main golf, Gareth Bale menunjukkan bendera Wales yang ada tulisan Wales Golf dan Madrid. Ketika saya tahu Gareth Bale membentangkan bendera itu, saya sama sekali nggak terkejut, karena saya memang udah mengira kayaknya Bale ini memang pengen cabut dari Madrid. Dan ternyata emang iya, sejak lawan Mallorca di Hornada ke-32 kalau saya nggak salah di La Liga setelah lockdown kemarin, Bale nggak pernah dimainkan lagi sampai Madrid tersingkir dari Manchester City. Disitulah dia udah membulatkan hatinya bahwasanya dia ingin pindah ke Tottenham, dan saya sangat mendukung itu, dan saya sangat apresiasi apa yang dilakukan oleh Gareth Bale. Dan juga yang paling saya apresiasi lagi, Tottenham berani membajak Sergio Reguilon. Ya, kita tahu Sergio Reguilon ini memang bagus di Sevilla, makanya Tottenham itu mau beli dia dari Madrid. Dan applause juga buat Madrid yang memberikan klausul buyback ke Tottenham untuk membeli lagi Reguilon. Sekarang kita lihat aja bagaimana Reguilon dan juga Bale akan kembali menjadi pesepak bola yang dinantikan lah oleh semua orang. Bagaimana permainan mereka bisa merubah Spurs ke arah yang lebih baik. Dan kalau dari sisi pertandingan dari kedua tim ini akan menampilkan permainan menyerang. Kita tahu MU bakalan ngandelin Bruno Fernandes, Pogba dan Matic, dan juga di Spurs mereka akan mengandalkan Lo Celso, Bergwijn dan juga Højbjerg kalau memang pemain ini dipasang oleh Mourinho. Dan yang paling menarik itu adalah duel lini depan. Kemungkinan Son dan Kane ini kan akan berduet. Son dan Kane ini akan berduet melawan trio Greenwood, Martial dan Rashford. Inilah yang patut kita waspadai, karena ketiga trio ini tadi sudah saya jelaskan di awal, itu kan memiliki kualitas yang sangat bagus. Makanya mereka itu bisa menjadi trio yang menakutkan bagi MU di musim lalu. Kombinasi mereka udah mengemas sampai 60-an gol lah kalau saya nggak salah. Makanya ini yang harus diwaspadai oleh Tottenham. Dan juga dari sisi penjaga gawang, saya yakin MU akan masih mengandalkan De Gea, dan Spurs masih mengandalkan Hugo Lloris. Oke, dari saya itu aja. Terima kasih. See you in the next video.